Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 23 Juni 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Sebanyak 57.100 jemaah calon haji Indonesia sudah tiba di Arab Saudi per 22 Juni 2022. Jumlah jemaah gelombang pertama yang berada di Madinah pun semakin sedikit. Jumlah jemaah dari kedatangan Madinah yang sudah tiba di Mekah sebanyak 28.419 orang. Hingga hari ini petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia terus mendorong jemaah haji dari Madinah menuju ke Mekah. Para jemaah yang berada di Madinah harus melakukan prosesi ihram terlebih dahulu di Masjid Bir Ali Madinah sebelum melanjutkan perjalanan darat selama 6 jam ke Mekah. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Aji Bramastra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aji. Baik Mei, inilah suasana jemaah haji Indonesia ketika berada di Masjid Bir Ali Madinah. Mereka di sini untuk melakukan prosesi ihram sebelum bertolak menuju ke Makkah. Sebagaimana diketahui ketika mereka dari Indonesia menuju ke Madinah, bermukim di Madinah untuk melanjutkan sebelum melakukan umrah wajib di Makkah, mereka wajib melakukan ihram, prosesi ihram dan niat termasuk memakai pakaian ihram di Masjid Bir Ali Madinah. Mereka di sini dipandu oleh beberapa petugas, ya, mulai dari turun dari bis, bermandi, wudhu, melakukan sholat sunnah, sampai kemudian melafalkan niat ihram. Sementara update informasi haji berikutnya, berdasarkan laporan per 22 Juni 2022 malam, total kedatangan jemaah di Arab Saudi sebanyak 57.100 jemaah. Jumlah itu adalah akumulasi dari yang mendarat di Madinah di gelombang pertama dan mendarat di Jeddah gelombang kedua. Dari jumlah 57.100 jemaah Indonesia itu dilaporkan ada 39.968 jemaah yang sudah tiba di Makkah. Jumlah itu terdiri dari 28.419 dari Madinah dan 11.549 dari Jeddah. Demikian Mei, saya Aji Bramastra, tribunnews.com melaporkan dari Masjid Bir Ali Madinah. Mengenai pelayanan dari Kemenak RI tentang pemberangkatan haji ini, Pak. Saya ini sangat bagus sekali. Kenapa kita waktu masuk ke itu diatur Pak, kita nggak berbubel, nggak kita berebutan Pak. Jadi saya bersyukur Pak. Mengenai catering atau pelayanan lain, ya cukup lumayan Pak. Cuma saya karena kurang sayurnya. Jadi makan sama sayur kering mulu Pak. Jadi bagus Pak. Pak, ini persiapan menuju ke Mekah ya Pak? Iya Pak. Ada bimbingan begitu Pak? Ada. Setelah ini apa Pak? Ini Pak. Ini dari Kota Bekasi langsung Pak. Baik, jadi Pak, secara keseluruhan bagaimana Pak pelayanan? Ya cukup bagus Pak. Ada harapan lagi nggak ke depan bagaimana Pak? Ya saya pas aja makan kudangan terlalu kering makannya Pak. Bisa tempe kering, bisa tempe malam gitu Pak. Gitu. Ayam Pak, saya bikin makan cukup Pak. Nasi cukup, ayam cukup, buah cukup, saya udah cukup memuaskan begitu Pak. Pak Muji ada pesan Pak untuk keluarga di rumah? Semoga anak-anak saya tinggal, semoga sehat, semua doain saya juga saling bantu Bapak. Setiap waktu saya bantu anak saya, keluarga saya, cucu saya, dan orang yang hadir di rumah saya, Bapak Ibu semua saya doakan mari akan panggilan yang akan ibadah haji dan umroh Pak, semua gitu Pak. Ini haji keberapa Pak? Saya ini pertama umroh Pak. Oh. Kalau ini haji, kemudian Pak saya guru Pak. Dan saya doa guru-guru SDP 02 datang ke tanah suci Mekah. Dan saya tak guru-guru SDK tanggal 8. Pak staf UPP, Bapak Saudara, staf UPP, Masyarakat pihak datang ke Mekah Madinah. Serta anak cucu dari pihak saya, cici saya semua harapan datang kemari gitu ya Pak. Ini haji ke pertama berarti? Pertama. Perasaannya bagaimana Pak? Ya sangat memuaskan, sangat beda Pak. Ya. Kadang-kadang Pak diatur Pak waktu saya waktu umroh itu waktu ke Rodo itu berjubel Pak. Yeah. Berjubel. Kadang nggak diatur Pak. Yeah. Nyaman Pak. Makanya kita kasih waktu lama Pak. Kita waktu 10 menit Pak. Yeah. Kita tuh berdua 10 menit Pak. Perasaannya Pak Muji bisa berhaji tahun ini bagaimana? Saya sangat bersyukur Pak. Yeah. Tapi haji akbar Pak. Walaupun saya nunggu 2 tahun, tapi saya sangat puas Pak. Saya puas saya gitu. Itu. Saya sama istri saya berdua Pak.
Terima kasih Pak Muci. Amin, 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 Pak. Pesawat Susi Air PKBVM hilang kontak seusai take off dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Doema, Kabupaten Paniai, Papua. Pesawat tersebut membawa 7 orang termasuk kru dan sudah dievakuasi menuju Timika, kemudian selanjutnya ke RSUD Mimika. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Marcelinus Labulela yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Marcel. Ya, baik Mei dan Tribuners, terkait dengan insiden tadi pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur dari kota Timika bahwa adanya pesawat Susi Air yang jatuh di wilayah salah satu kampung bernama Duma di Kabupaten Paniai, Papua. Untuk insiden ini terdapat ada sekitar 7 orang penumpang termasuk kru pesawat, di mana pada saat pesawat jatuh sudah dievakuasi ke Timika dan selanjutnya menuju ke RSUD. Untuk terkait informasi jatuhnya pesawat di lokasi tersebut, dapat saya informasikan bahwa ketujuh korban tersebut dalam kondisi selamat, namun terdapat beberapa luka serius di bagian-bagian tubuh korban, 7 korban tersebut, dan juga dapat saya informasikan bahwa korban tadi pagi dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju ke lokasi kejadian di Kampung Duma itu menggunakan helikopter Karaka milik TNI Angkatan Udara. Terkait insiden ini, tadi kita sudah melakukan wawancara bersama Danlanut Timika dan juga tim SAR gabungan atau Kepala Kantor SAR Timika bahwa korban semua berhasil dievakuasi, namun untuk kondisi pesawat saat ini masih berada di lokasi dan belum ada upaya untuk mengambil kotak hitam atau black box yang ada di pesawat tersebut sambil menunggu koordinasi dengan KNKT. Untuk insiden tersebut, Mei dan Tribuners, tadi sesuai informasi yang diperoleh dari tim SAR gabungan yang berada di lokasi bahwa ketujuh korban pertama kali diselamatkan oleh warga sekitar karena memang pesawat tersebut jatuh tidak jauh dari pemukiman warga di Kampung Duma tersebut dan mereka berhasil menyelamatkan 7 korban tersebut dengan menancapkan bendera merah putih begitu dan membuat pola seperti api dan agar dapat dilihat oleh tim SAR gabungan saat menuju ke lokasi. Dapat kita ketahui juga bahwa terkait insiden tersebut hingga saat ini ketujuh korban sudah dilarikan ke RSUD Mimika pasca evakuasi tadi sekitar pukul 11. Untuk kondisi korban diantaranya termasuk pilot itu memang mengalami luka yang cukup serius, namun saat ini sudah ditangani oleh tim medis rumah sakit RSUD Mimika. Dapat saya tambahkan juga bahwa terkait dengan insiden yang terjadi pada pagi hari ini, lokasi tempat jatuhnya pesawat memang mudah dijangkau oleh helikopter Karakal milik TNI AU untuk mendarat di lokasi tersebut dan berhasil mengevakuasi ketujuh korban tersebut ke Timika dengan kondisi selamat. Oleh karena itu, terkait dengan insiden ini, evakuasi telah berjalan dengan baik dan Kakak SAR Timika mengucapkan terima kasih kepada semua terlibat karena sudah membantu dalam proses evakuasi ketujuh korban pesawat Susi Air ini. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Marcel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Danlanut Timika serta Kakak SAR Timika. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang punyanya aku kita STP-kan karena evakuasi ada 7 orang. Kita beratkan bel untuk melaksanakan pencarian sekaligus evakuasi jika mampu. Kita bawa peralatan hoist, jadi pesawat itu ada tali yang bisa kita bawa dari bawah ke atas dan menurunkan orang dari atas ke bawah apabila kita tidak memungkinkan mendarat. Tadi proses pencarian ke sana dari titik awal yang ditentukan memang tidak tepat, tapi kita bisa mencari sekelilingnya dan ketemu korban yang sudah diselamatkan oleh warga dalam suatu tempat yang bisa kita evakuasi. Dan apabila tempat itu bisa kita daratkan helikopter tanpa harus menggunakan tali dalam penyelamatan itu. Tadi 7 orang
kita naikkan ke helikopter dengan aman dan selamat, dan alhamdulillah 7-7-nya sadar dan selamat, walaupun memang ada kondisi-kondisi yang cukup parah dari mereka. Ada yang patah kaki, patah tangan, ada yang sobek di kepala, ada pendarahan. Jadi memang mereka butuh kepada masyarakat yang ada di Timika ini, sehingga data dukung bahwa posisi korban ataupun pesawat yang hendak kita bantu, proses pencariannya dan proses evakuasinya sudah bisa kita. Untuk titik jatuhnya di mana? Untuk titik jatuhnya, kalau dari aplikasi kami estimasi kurang lebih 3 sampai 4 nautical mile dari Bandara Duma. Bapak itu dari perjalanan terbang dari Duma ke Timika atau bukan dari Timika ke Duma? Timika ke Duma. Iya, jadi dari pegangan dari airnav, air traffic control dari Timika sini, bahwa informasinya penerbangannya dari Timika ke Duma. Bapak itu berapa helikopter yang sampai? Baik, untuk pergerakan heli ini semua dikendalikan oleh Pak Danlanut ya. Danlanut, beliau yang berkoordinasi dan saya mensupport tenaga rescue-nya. Sampai saat ini heli yang akan didukung yaitu heli Karakal yang sudah bergerak dan direncanakan dari Emergency Response Group juga. Ya. Dari Freeport, PT Freeport. Jadi kita juga sudah memprepare bersama-sama jam berapa bergerak kita akan sesuaikan. Kalau jenis pesawat yang jatuh Pak, pesawat apa? Helikopter atau pesawat Pak? Informasinya ini kursannya PK BVM. Bravo Victor Mike ya, itu jenis pesawat berpenumpang yang seperti yang biasa yang rute ke daerah pedalaman ya. Maskapainya Pak? Ya. Ya, mungkin itu ya. Tim gabungan kembali menertibkan penambangan emas tanpa izin yang masih nekat bekerja di area Bandara Muara Bungo, Kecamatan Rimbo Tengah. Dari penertiban yang dilakukan pada Rabu 22 Juni sore, diperoleh sejumlah alat-alat dan mesin dompeng dan kemudian dimusnahkan oleh tim gabungan dengan cara dibakar. Kini petugas juga masih terus menyisir seluruh wilayah dekat Bandara Muara Bungo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Sopianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Sopian. Oke, terima kasih rekan Mei. Dapat saya laporkan dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Bungo. Tim gabungan Polres Bungo pada Rabu 22 Juni 2022 sore melakukan penertiban penambangan emas tanpa izin yang masih nekat bekerja di area Bandara Muara Bungo, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Informasi yang diperoleh, sejumlah alat-alat mesin dompeng dimusnahkan oleh tim gabungan dengan cara dibakar. Kini petugas masih terus menyisir seluruh wilayah dekat Bandara Muara Bungo. Sekarang sedang melakukan razia di area Muara Bungo, kata Kapolres Bungo. Dari laporan masyarakat bahwa di area bandara masih ada aktivitas peti, maka sore ini akan dilakukan razia. Nah, untuk hasil berapa jumlah dompeng yang dimusnahkan saat ini perlu saya sampaikan, baru 12 unit dimusnahkan karena pihak kepolisian masih menyisir di area bandara. Nah, sebelum ini memang sudah dihimbau bahwa untuk tidak melakukan penambangan emas tanpa izin di area bandara. Namun himbauan diberikan tidak diindahkan maka dilakukan proses penertiban. Nah, razia ini sengaja digelar sore hari, mengingat karena laporan dari warga penambang mulai beraktivitas pada sore hari hingga malam hari. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Sopian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Diduga mengalami ODGJ, pria berinisial IM alias Chan berusia 24 tahun asal Desa Lolayan, Kabupaten Bolaang, Mongondo, menggunakan sepeda motor membawa barang
tajam dan membacok beberapa warga. Dugaan TKP ada di 3 titik, yakni di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kota Mobagu Selatan, Kota Mobagu. 11 korban terdiri dari anak-anak dan orang dewasa hingga 3 ekor sapi milik warga menjadi korban atas peristiwa ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Sriani Buhang yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sriani. Selamat siang rekan Me dan Tribuners. Terkait dugaan pembacokan kemarin, diduga alami ODGJ, pria inisial IM alias Chan, umur usia 24 tahun, asal desa Lolayan, Kabupaten Bola Mongondo, dengan mengendarai sepeda motor dan membawa barang tajam dan membacok di sepanjang jalan yang orang melintas, di mana dugaan tempat kejadian perkara ada di 3 titik, yakni di Desa Lolayan, Kabupaten Bola Mongondo, di Kelurahan Matali, Kecamatan Kota Mobagu Timur, dan di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kota Mobagu Selatan. Dan diketahui ada 11 warga, baik anak-anak dan dewasa, menjadi korban, bahkan hewan ternak milik warga, 3 ekor sapi menjadi korban. Dikabarkan oleh Kepala Bagian RSUD Kota Mobagu, Taufan Simbala, menjelaskan dari 11 korban ini ada 9 orang sudah dipulangkan ke rumah, namun akan menjalani perawatan rawat jalan, dan 3 orang lainnya, di salah satunya adalah Chan yang merupakan pelaku pembacokan ini, masih dalam perawatan di Rumah Sakit Pemudayan, di Rumah Sakit Kota Mobagu. Direncanakan hari ini, di mana Chan selaku pelaku pembacokan ini akan dirujuk di Rumah Sakit Ratu Buisang di Provinsi Manado. Baik rekan Mei. Baik, terima kasih Sriani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh Tribuners. Uang sebesar 320 juta rupiah yang merupakan uang operasional Dayah Mudi Samalanga Biren yang baru saja diambil dari BSI Samalanga dirampok pada Rabu 22 Juni. Uang yang baru diambil oleh Supriyadi selaku bendahara Dayah Mudi tersebut diletakkan di bagian alas kaki depan samping supir. Pelaku kemudian mengambil uang tersebut dengan memecahkan kaca mobil yang saat itu terparkir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Yusmandin Idris yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yusman. Yuk. Terima kasih, Moy. Kasus perampokan itu bermula dari kejadian setelah mengambil uang dari BSI Samalanga sebesar 320 juta. Uang tersebut kemudian dimasukkan dalam mobil. Seharusnya uang itu rencananya dibawa ke Dayah. Namun ada keperluan lain yang harus ke Biren yaitu ke Kapari dan ke Karmenak, sehingga uang itu diletakkan dalam mobil dan berangkat ke Biren. Dari Samalanga ke Biren yang berjarak sekitar 45 km. Dalam perjalanan itu Supriyadi selaku bendahara dan selaku supir menghubungi kawan-kawannya juga pengurus Dayah Maimunis dan membicarakan sesuatu yang memang perlu dibahas bersama. Setiba di Biren, mereka berdua masuk ke salah satu kafe, itu Grand Cafe di depan Menasah Kota Biren. Mobil diparkir di depan di ruas jalan depan Menasah Ulah Bate Biren. Jarak antara mobil dengan tempat kafe itu sekitar 20 meter. Sekitar 20 meter. Keduanya lalu minum, dan setelah itu mereka berangkat mau menuju ke Grapari, dan ketika melihat masuk mobil, kaca samping sebelah kiri sudah pecah dan uang kontan yang disimpan dalam kertas kresek di bagian di depan sudah hilang, sehingga membuat keduanya shock dan langsung melaporkan ke Polres Biren. Kasus tersebut sudah ditangani tim Satreskrim Polres Biren. Amatan waktu itu saat Kaur identifikasi melakukan pengambilan sidik jari dan sekaligus pengambilan satu CCTV di Menasah Ulah Bate. Dalam CCTV tersebut terlihat ada 2 orang yang mendekati mobil tersebut, namun ketika salah seorang jamaah merasa tersebut keluar, mereka terus melarikan diri dan naik sepeda motor.
kasus tersebut hingga saat ini belum diketahui siapa pelakunya. Nah, dalam penyelidikan jajaran Satreskrim Polres Biren, informasi yang diperoleh dari Satreskrim bahwa rekaman CCTV tersebut sedang dipelajari tentang siapa pelakunya dan bagaimana melakukan hal tersebut. Nah, demikian, Mai. Baik, terima kasih rekan Yusman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Puluhan rumah di Desa Tertep dan Desa Bandar Aji, Kecamatan Carai, Kabupaten Lahat rusak disapu angin puting beliung pada Rabu 25 Juni. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun puluhan rumah rusak ringan hingga rusak berat akibat peristiwa tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Post, Edi Amin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Edi. Baik, Mei, dapat kami sampaikan bahwasannya telah terjadi angin puting beliung di Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, di Desa Bandar Aji. Kejadiannya sekitar pukul 17.00 atau 5 waktu sore. Saat itu warga di dua desa tersebut sebenarnya sudah berada di dalam rumah karena sebentar lagi tidak lama lagi akan masuk waktu maghrib. Tapi tiba-tiba gemuruh angin seketika datang dan langsung menghantam bagian atap-atap rumah. Gemuruh angin tersebut juga yang membuat warga kemudian berhamburan keluar, dan saat keluar melihat bagian atap rumah, warga di dua desa itu sudah berhamburan disapu angin puting beliung. Informasi yang kami terima dari pihak kepolisian Polres Lahat bahwasannya setidaknya ada 90 rumah warga di dua desa tersebut mengalami kerusakan berat, sedang, dan ringan. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Lahat sendiri telah berupaya melakukan pemberian bantuan kepada warga yang terkena bencana angin puting beliung ini. Menurut kepala desa setempat, itu baru pertama sekali terjadi di desa setempat. Selama ini belum pernah terjadi angin puting beliung. Hal itu juga yang membuat warga merasa takut dan mengkhawatirkan akan terjadi kembali angin puting beliung ini. Kami sendiri sudah sempat mewawancarai Kepala BPBD Kabupaten Lahat bahwasannya saat ini warga tetap diimbau waspada karena memang kondisi cuaca yang terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan tidak menentu. Hingga saat ini juga tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja beberapa rumah yang belum sempat diperbaiki oleh warga terpaksa mengungsi ke rumah-rumah tetangga. Demikian kami kabarkan dari Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih rekan Edi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kawasan Ahuru Ambon rawan longsor saat musim penghujan. Warga kemudian meminta Pemkot Ambon segera membangun talut. Pasalnya hujan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir kembali mengakibatkan longsor tepat di belakang rumah warga pada Rabu 22 Juni subuh. Salah seorang warga mengatakan dengan dibangunnya talut akan mengurangi resiko terjadinya longsor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Ridwan Tuasamu yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ridwan. Baik rekan Mei dan Tribuners, pada pagi hari kemarin, tepatnya di hari Rabu subuh kembali terjadi longsor di kawasan Ahuru, Ambon, Tribuners. Dan hal itu lantaran hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari terakhir yang terus mengguyur kota Ambon. Akhirnya pada subuh hari, salah satu warga di kawasan Ahuru yaitu Anissa, ketika bangun dia mendapati area belakang rumahnya terjadi longsor dan sudah sangat dekat dengan bangunan rumah miliknya. Untung saja longsor tersebut tidak sampai ke bangunan rumahnya, dan kemudian saat terjadi longsor ia harus meminta atau meminjam terpal milik tetangganya untuk menahan sementara tanah di belakang rumahnya agar tidak terjadi kembali longsor yang lebih meluas. Untuk itu warga Ahuru Anissa tersebut
mengatakan bahwa selama ini ia dan warga-warga lainnya sudah meminta pemerintah daerah atau pemerintah kota untuk dibangunkan talut tepat di belakang rumahnya, karena memang area di belakang rumahnya itu langsung menjurus ke jurang, sehingga memang ketika hujan terjadi dengan intensitas yang tinggi atau memasuki musim penghujan di Kota Ambon, memang kawasan THR2 di Ahuru ini merupakan kawasan yang rawan akan bencana longsor. Namun permintaan warga untuk dibangunkan talut yang sudah disampaikan kepada RT setempat tidak terrealisasi hingga Rabu kemarin. Hal itulah kemudian membuat longsor kembali terjadi secara berulang-ulang. Dengan begitu warga juga meminta agar permintaan dibangunkan talut ini bisa segera direalisasikan oleh pemerintah kota ataupun pemerintah daerah agar tidak membahayakan warga sekitar. Karena memang untuk tahun 2022 ini Kota Ambon sepertinya sudah mulai kembali memasuki musim penghujan. Karena dalam sepekan terakhir BMKG terus mengeluarkan peringatan kepada warga bahwa akan terjadi intensitas hujan dengan intensitas tinggi dalam hari-hari ke depannya. Mungkin sekedar itu laporan saya dari Ambon, rekan Mei. Terima kasih Ridwan Tuasamu atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Pada hari Minggu dan tambah parahnya pada hari Rabu pagi. Saya berharap bagi pemerintah Kota Ambon untuk membangun tali di areal ini. Karena rawan longsor. Kalau mengandalkan tarpal tidak bertahan lama. Pasca pandemi COVID-19, Badan Musyawarah 7 Wilayah Adat Papua akan menyalurkan 5.000 paket sembako murah. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Musyawarah 7 Wilayah Adat Papua, Agustinus Donald Ohe, pada Kamis 23 Juni. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya mendapat dukungan dari Gubernur Papua melalui Sekda Provinsi Papua dengan menyiapkan 5.000 paket sembako murah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Aldi Bimantara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Aldi. Iya, halo Mei dan juga Tribuners. Dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ini Badan Musyawarah 7 Wilayah Adat Papua berencana akan menyalurkan sebanyak 5.000 paket sembako murah yang nantinya akan digelar di pelataran Stadion Utama Lukas NMB di Sentani, Kabupaten Jayapura. Berdasarkan konferensi pers yang kami ikuti, Mei dan juga Tribuners, ini Ketua Badan Musyawarah atau BAMUS 7 Wilayah Adat Papua, Agustinus Donald Ohe, menginformasikan bahwa nantinya di dalam penyerahan sembako tersebut juga dilakukan gerakan deklarasi gotong royong Kitorang Baku Bantu yang akan dideklarasikan pada Jumat 1 Juli 2022 mendatang, dan ini nantinya dibarengi dengan giat pasar rakyat yang akan digelar pada tanggal 1, 2, dan 3 Juli 2022 di Kompleks Utama Stadion Lukas NMB Sentani, Kabupaten Jayapura. Mei dan juga Tribuners, dalam kegiatan tersebut nanti pihaknya ini mendapat dukungan dari Gubernur Papua melalui Sekda Provinsi Papua dengan menyiapkan sekitar 5.000 paket sembako murah. Dan untuk saat ini kupon untuk mendapatkan paket sembako murah ini juga sudah disebar di 3 wilayah, yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan juga Kabupaten Kerom. Sementara itu, Mei dan juga Tribuners, dapat kami informasikan pula bahwa paket sembako murah yang nantinya akan dibagikan ini akan dijual dengan harga relatif murah, yaitu sebesar Rp120.000 per paket, yang terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, 2 kg gula pasir, 2 kaleng susu, 1 pak teh, dan 1 bungkus kopi. Agustinus juga menyebutkan pihaknya melakukan penjualan paket sembako murah itu dalam bentuk kupon yang telah diedarkan di 3 wilayah yang seperti sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan ini dari 5.000 paket sembako ini memang masih sangat kurang ya. Pihaknya merasa dengan menakar minat dan juga kebutuhan masyarakat yang masih tinggi pasca pandemi COVID-19. Dan juga dapat saya informasikan, Mei dan juga Tribuners, untuk mengantisipasi lonjakan massa ataupun masyarakat yang nantinya akan mengantri menukar kupon dan juga sembako, ini pihaknya juga telah membuka setidaknya 20 stand ataupun posko penukaran kupon di Kompleks Utama Stadion Lukas NMB di Sentani, Kabupaten Jayapura. Dan kita tahu bersama bahwa latar belakang dari pemberian bantuan ini, ya, ini melihat di latar belakang 2 tahun terakhir ini banyak yang mengalami kesusahan, menderita, dan juga kehilangan keluarga atau pekerjaan serta pendapatan yang berkurang selama pandemi COVID-19 melanda Kota Jayapura.
di Provinsi Papua. Dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa nantinya masyarakat yang sudah mendapatkan kupon untuk menukar dengan sembako ini diharapkan ataupun diwajibkan begitu untuk membawa fotokopi KTP sebagai bukti untuk nanti keefektifan dalam penerimaan sembako begitu. Dan juga Tribuners, demikian untuk sementara laporan singkat saya terkait dengan penyaluran 5.000 paket sembako murah di Stadion Utama Lukas NMB. Kita nantikan tentunya informasi selanjutnya bagaimana pembaruan-pembaruan terkini dari sana, dan kami akan terus mengupdate untuk Tribuners semua. Demikian Mei dari Kota Jayapura, Papua, Aldi Bimantara, Tribun Papua melaporkan. Terima kasih Aldi Bimantara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Angin puting beliung terjadi di Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Rabu 22 Juni. BPBD Luwu mencatat 27 bangunan rusak akibat bencana ini. Bangunan yang rusak terdiri dari rumah warga, kios, hingga fasilitas umum. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Halik Mawardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Halik. Ya, Mei. Jadi pada Rabu dini hari kemarin, angin puting beliung menerjang permukiman warga di Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Peristiwa angin puting beliung ini merusak setidaknya 27 bangunan. 27 bangunan tersebut terdiri dari rumah penduduk, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Selain merusak bangunan, 4 tiang listrik patah akibat terjang angin puting beliung, mengakibatkan listrik di wilayah Kecamatan Bua padam. Kemarin Bupati Luwu, Basmin Matayang, telah meninjau kondisi korban, di mana dari laporan BPBD setempat tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerusakan rumah cukup parah. Bupati Luwu, Basmin Matayang, meminta agar pemerintah memperhatikan korban, termasuk kehidupan sehari-harinya, terutama makan, dan juga menginstruksikan dinas pemukiman atau permukiman agar membenahi rumah korban. Selain itu, di lokasi kejadian, BPBD juga telah membangun posko dan dapur umum. Saat ini, sebagian besar korban yang rumahnya rusak berat masih mengungsi di rumah kerabat yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Halik atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Gedung Puskesmas Pembantu di Desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, rusak parah. Kerusakan bangunan tersebut lantas berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Saat dipantau pada Selasa 21 Juni, tembok gedung yang berada di pinggir ruas jalan tersebut sudah pudar dan bagian plafon serta atap juga sudah jebol. Pada saat hujan, gedung tersebut sama sekali tidak bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat karena plafon yang bocor dan membanjiri seluruh ruangan di dalam gedung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Riko Wawo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Riko. Baik, selamat siang Mei dan Tribuners sekalian. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gedung Puskesmas Pembantu Desa Meluwiting di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata sudah rusak parah, dan banyak bagian dari gedung ini juga sudah tidak layak pakai dan sangat mengganggu aktivitas pelayanan kesehatan di sana. Pantauan Tribun Flores, pelayanan kesehatan di sana sempat terhambat karena plafon dan atap yang bocor, sehingga saat hujan air menggenangi hampir semua ruangan yang ada di dalam gedung Puskesmas Pembantu ini. Masyarakat, kepala desa, dan juga perawat dan bidan setempat berharap supaya aset milik Pemda Lembata ini yang di tahun
dibangun tahun 2005 bisa segera diperbaiki untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan pelayanan kesehatan di Desa Melowiting dan desa-desa sekitarnya. Nah, selama ini pelayanan kesehatan baru hanya bisa dilakukan dari pagi sampai jam 2 siang saja, karena perawat dan bidan harus pulang ke rumah mereka, harus pulang kembali ke kampung mereka, karena kondisi gedung yang tidak layak untuk ditempati, tidak layak dihuni. Kalau misalnya gedung ini baik, gedung ini layak, maka para perawat dan bidan bisa tinggal di gedung ini, sehingga pelayanan kesehatan menjadi maksimal dan para tenaga kesehatan bisa membantu masyarakat yang ada di sekeliling Desa Melowiting dan juga yang ada di Melowiting. Kepala Desa Melowiting Robertus Tua dan juga bidan di Puskesmas Pembantu ini sangat berharap bantuan dari pemerintah untuk segera merenovasi bangunan gedung Pustu ini. Mengingat keberadaan fasilitas kesehatan ini cukup strategis dan juga bila fasilitasnya bagus, maka pelayanan kesehatan di sana bisa menjadi lebih optimal. Kepala Desa Melowiting Robertus Tua sendiri sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan, kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Lembata supaya gedung ini segera direnovasi. Tapi sampai dengan hari ini belum ada tanda-tanda renovasi di gedung milik aset pemerintah Kabupaten Lembata tersebut. Demikian Mei, demikian Tribuners dapat saya laporkan dari Kabupaten Lembata. Baik, terima kasih Riko atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bidan Pustu Melowiting. Berikut tayangannya untuk Anda. Situasi keadaan kami itu semuanya airnya di dalam sini dia tinggi sampai di atas kami punya kaki. Karena bocor itu ya? Bocor, diakibatkan bocor dari seng sampai pelapon-pelapon semua rusak, jadi airnya tergenang di ruangan. Di ruang pelayanan juga? Ruang pelayanan, ruang untuk tinggal bidan juga semua terkena habis bocor. Jadi memang pelayanan sangat terganggu ya? Sangat terganggu. Nah, Ibu sendiri tidak bisa tinggal di sini ya? Saya tinggal di sini, tapi karena akibat dari bocor, karena ketika kita tidur malam itu pelaponnya jatuh-jatuh kalau hujan. Sehingga saya itu hari anak bayi, jadi saya tidak bisa tinggal di sini. Dan saya keluar sampai hari ini saya tidak tinggal di sini karena memang tidak layak untuk dihuni. Kaca jendela di kantor Perumda Air Minum atau PDAM Wairpuan, Kabupaten Sika pecah. Kaca tersebut pecah diduga akibat perseteruan sesama rekan kerja pada Rabu 22 Juni siang. Perseteruan itu terjadi pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah antara Direktur PDAM bernama Boy Satrio dan A yang merupakan staf di PDAM. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Arnold Welianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arnold. Halo Arnold. Ya, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Mei dan juga Tribuners, memang benar Rabu kemarin terjadi kericuhan di kantor Perumda PDAM Perumda Wairpuan Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur, di mana kericuhan ini dipicu oleh pembagian aset di kantor tersebut, di mana dari semua dalam proses tersebut dari semua pegawai di PDAM menerima, namun salah satu pegawai tersebut berinisial A memang dia tidak terima dengan pembagian atau penertiban aset oleh Direktur Perumda Wairpuan Boy Satrio. Akibat tersebut A melakukan mengamuk dan memecahkan sejumlah kaca di lokasi tersebut, di kantor tersebut. Dan hingga saat ini Mei dan juga Tribuners, pihak kepolisian dari Polres Sika sedang berupaya untuk melakukan mediasi terhadap Boy Satrio sebagai Direktur PDAM Wairpuan Kabupaten Sika dan juga salah satu staf di PDAM tersebut.
Hingga saat ini kami juga masih menunggu informasi terkait dengan proses mediasi, apakah mereka berlanjut ke ranah hukum atau seperti apa. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Arnold atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Kecelakaan yang melibatkan truk dengan bus terjadi di Jalan Tol Solongawi, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar pada Rabu 22 Juni pagi.
Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena pengemudi bus kurang konsentrasi saat akan mendahului truk yang berada di depannya. Atas kejadian tersebut, 2 orang mengalami luka-luka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Mardon Widianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Mardon. Selamat siang rekan Mei, saya akan menyampaikan informasi terkait kecelakaan yang terjadi pada hari Rabu pagi di Tol Solo Ngawi, tepatnya di Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar. Kecelakaan antara bus dan truk terjadi di Tol Solo Ngawi, tepatnya di KM 513.600B, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Rabu 22 Juni 2022 pagi antara bus EK dengan truk. Kemudian saat kejadian pasca kejadian tidak ada korban jiwa, namun ada 2 orang yang diketahui mengalami luka-luka. Kasat Lantas Polres Karanganyar, KKP Yulianto, mengatakan kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian Yulianto mengungkapkan identitas dari masing-masing yang terlibat, yaitu pengemudi bus EK bernama Iwarisman dan kondektur bernama Yusuf Effendi. Sementara itu untuk pengemudi truk sendiri bernama Suwarti, warga Jombang. Untuk pengemudi dan kondektur pun berasal dari Kabupaten Nganjuk. Kemudian kejadian tersebut terjadi bermula saat keduanya itu bersama-sama dari arah timur atau Ngawi menuju arah barat Solo. Sebelum kejadian kecelakaan tersebut, truk di depan lajur kiri dan bus EK di belakang lajur kiri juga bersamaan. Setelah di lokasi kejadian, pengemudi bus EK hendak mendahului truk dan diduga karena kurang konsentrasi sehingga menabrak bak truk belakang sebelah kanan dan terjadi laka lantas. Dia Kasat Lantas menuturkan atas kejadian tersebut ada 2 orang yang mengalami luka. Yang mengalami luka-luka yaitu pengemudi truk serta kondektur bus EK itu sendiri. Dalam keterangannya, dalam keterangan Yulianto mengatakan Suwarti mengalami luka ringan di bagian tangan, sedangkan Yusuf Effendi mengalami luka di bagian sebelah tangan kiri. Keduanya kemudian dirawat dan dilarikan ke rumah sakit RSUD Dr. Muardi Solo. Demikian. Baik, terima kasih Mardon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jaringan pengedar narkoba kembali diungkap Polres Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pada Rabu kemarin, sebanyak 102,36 gram sabu dimusnahkan dengan cara diblender lalu dibuang ke septic tank. 11 tersangka pengedar sabu turut dihadirkan pada press release ungkap dan pemusnahan sabu bertempat di Mapolres Tala. Sebagian tersangka masih berusia muda, bahkan 2 orang diantaranya pernah menjadi mahasiswa meski telah di drop out. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Post, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Roy. Baik, selamat siang rekan Mei. Kami informasikan pada hari Rabu kemarin, Polres Tanah Laut melakukan press release terkait pengungkapan sekaligus pemusnahan barang bukti perkara narkoba dalam hal ini jenis sabu. Ada sebanyak 102,36 gram sabu yang dimusnahkan, yang juga disaksikan oleh Kepala BNNK Tanah Laut dan juga dari pihak kejaksaan. Dan juga pada kegiatan tersebut dihadirkan 11 orang tersangka pada kasus perkara sabu-sabu tersebut. Dari 102,36 gram tersebut itu merupakan kasus pengungkapan narkoba pada kurun waktu bulan Mei dan hingga Juni saat ini dari 8 orang tersangka. Dan selain itu Polres Tanah Laut juga mengungkap 17
tersangka pada bulan Juni tahun ini dengan barang bukti sebanyak 59 gram. Dari beberapa tersangka tersebut, ada sekitar 2 orang yang sebelumnya merupakan mahasiswa, namun memang sudah status drop out seperti itu. Dan itu salah satunya warga di Kabupaten Talaut dan satunya warga di Kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Banjar. Menurut penuturan dari salah seorang tersangka sabu pada press release tersebut ketika kita wawancarai, memang mengaku bahwa masuk ke lingkaran pengedar itu karena tergiur iming-iming keuntungan yang besar, dan dia menuturkan baru sekali mengedarkan dan mendapatkan bagian sebesar 2 juta, dan memang diakui itu cukup menggiurkan. Karena itu kemudian dia tertarik dan akhirnya terjebur ke lingkaran pengedar sabu. Dan dia juga mengaku mesal itu adalah tersangka yang berasal dari Desa Kunyit, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Talaut. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Roy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BNN Katala serta tersangka pengedar sabu. Berikut tayangan ini untuk Anda. Yang telah berhasil melakukan pengungkapan peredaran narkotika seperti yang tadi baru kita saksikan, pemusnahan barang buktinya. Dan tentunya ini harapan kami tentunya ini bisa lebih ditingkatkan kembali, dan kami memerlukan dukungan semua pihak, seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama kita melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di tanah laut. Kemudian yang kedua, tentunya sebagai Kepala BNN kami memberikan himbauan kepada masyarakat melalui momen ini, jangan pernah takut untuk memberikan informasi, ya. Jangan pernah takut untuk memberikan informasi baik kepada kepolisian maupun kepada BNN jika ada atau diketahui adanya peredaran gelap narkotika. Karena dinyatakan bukan mahasiswa. Gitu. Berapa biasanya didapat upahnya? Saya baru 1 kali saja. Iya, upahnya berapa biasanya? 2 juta sekali ngirim. Yang ngirim. Kenapa banyaknya itu? 59 gram. Ngirimnya kemana biasanya? Baru sekali ini ke Kintab aja. Pakai apa biasa ngirimnya, Mas? Caranya kayak apa? Biasanya di ranjau kayak itulah. Darurat renovasi makin siap dengan Julo. Isi rumah cicil nanti. Julo kredit digital siap melesat, hidupkan mimpi. Apaan pekerjaannya apa? Profesi? Hah? Bengkel. Oh, bengkel. Di mana? Di Kunyit. Bengkel motor kan? Ini nyesal nggak ini? Nyesal. Sudah punya keluarga? Belum. Nikita Mirzani dilaporkan Dito Mahendra ke Polresta Serang Kota pada Senin 16 Mei 2022. Selama laporan ditindaklanjuti, Nikita Mirzani merasa proses hukum yang melibatkannya terlalu cepat. Tersebut tidak sesuai dengan peraturan dari Polri, sebab tidak adanya dilakukan
Nikita Mirzani dilaporkan Dito Mahendra ke Polresta Serang Kota pada Senin 16 Mei 2022. Selama laporan ditindaklanjuti, Nikita merasa proses hukum yang melibatkannya terlalu cepat. Menurutnya hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan dari Polri, sebab tidak adanya dilakukan restoratif justice atau bertemu dengan pelapor sebelum penyidikan dimulai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Indri Fahra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Indri. Oke, terima kasih rekan Mei. Selamat siang rekan Tribun News. Diketahui Nikita Mirzani, selebriti fenomenal di Indonesia, dilaporkan oleh Dito Mahendra ke Polresta Serang Kota pada 15 Mei 2022 kemarin. Selama proses hukum tengah bergulir, Nikita Mirzani merasa prosesnya terlalu cepat. Terlebih pada minggu kemarin, tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, rumah Nikita Mirzani dikepung dari polisi Polresta Serang Kota. Nikita Mirzani merasa seharusnya kepolisian Polresta Serang Kota melakukan restoratif justice, atau Nikita Mirzani dipertemukan dengan sang pelapor yaitu Dito Mahendra sebelum rumahnya dikepung oleh kepolisian dari Polresta Serang Kota. Meskipun begitu, Nikita Mirzani tidak takut atas upaya hukum yang tengah berlaku. Ia hanya ingin proses hukum bergulir sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada rekan Mei. Baik, terima kasih Indri atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Nikita Mirzani. Berikut tayangannya untuk Anda. Laporan itu tanggal 16 Mei. Tanggal 16 Mei, tanggal 27 Mei ada surat panggilan untuk tanggal 31 tapi klarifikasi. Terus tanggal 31 Mei datang lagi surat buat datang ke Polres Banten tanggal 3 Juni untuk klarifikasi. Tiba-tiba tanggal 4 Juni ini udah SPDP. Padahal kan kalau menurut Bapak Kapolri itu kan ada restorasi justice. Kita harus diketemukan oleh sang pelapor, ya kan? Tapi ini enggak. Tiba-tiba tanggal 6 Juni dikirim lagi surat panggilan, tanggal 9 Juni itu surat panggilan pertama. Terus di tanggal 10 Juni ada lagi surat panggilan untuk datang tanggal 13 Juni sebagai saksi. Cuman tanggal 16 ada kesebar surat ke teman-teman wartawan dan kan musuh saya yang sudah diposting duluan. Itu tanggal 13 Juni katanya sebagai TSK alias tersangka gitu kan. Nah, padahal kan proses ini saya tuh belum datang sama sekali gitu. Karena biasanya kalau kita tidak datang pertama itu akan ada pemanggilan lagi gitu kan, akan ada pemanggilan lagi. Ini enggak, ini langsung kayaknya tuh semua serba cepet gitu. Di sini tuh serba cepet, kayak ekspres banget gitu. Padahal saya punya kasus juga, saya ngelaporin Baby Z itu di Tangerang Selatan, di Polres Tangerang Selatan. Sudah hampir mau 1 tahun. Orangnya nggak datang baru. Setelah melalui olah TKP dan pemeriksaan maraton, polisi berhasil mengungkap penyebab kematian 2 wanita yang ditemukan tewas mengenaskan di pantai dan laut Kalapa Condong, Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu 22 Juni. Kapolres Sukabumi AKBP Dedi Darmawansyah mengatakan kedua wanita itu merupakan korban pembunuhan. Saat ini polisi telah mengamankan seorang tersangka berinisial SS, seorang nelayan asal Kelurahan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Pelaku diamankan polisi di tempat pelelangan ikan Palabuhan Ratu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Rizal Jalaluddin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizal. Baik, Mei dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa terkait kasus penemuan 2 jasad wanita di pantai dan juga tengah laut Kalapa Condong, Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ternyata memang betul korban pembunuhan. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Sukabumi AKBP Dedi Darmawansyah saat konferensi pers kemarin di Polres Sukabumi. Polisi telah berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial SS. Informasi yang kami dapat dan berdasarkan dari keterangan Kapolres bahwa SS ini melakukan aksi pembunuhan terhadap 2 wanita tersebut lantaran dipicu kekesalan. Saat itu peristiwa terjadi pada hari Minggu, di mana SS datang ke salah satu kafe di wilayah Kalapa Condong di Ujung Genteng. Dia ditemani oleh satu korban yang bernama Adel, seperti disebutkan oleh pihak kepolisian.
Saat itu dia ditemani Adel sudah melakukan minuman keras dan masuklah ke dalam kamar yang ada di kafe tersebut. Di lokasi tersebut pelaku mengajak ataupun meminta Adel ini untuk berhubungan badan dan telah membayarkan sejumlah uang. Namun korban menolak ajakan pelaku sehingga pelaku ini merasa kesal dan akhirnya pelaku mengambil senjata tajam lalu melakukan aksi pembunuhan terhadap korban yang bernama Adel ataupun yang ditemukan di pantai dengan bersimbah darah. Lalu saat kejadian tersebut, aksi pelaku ini diketahui oleh pemilik kafe yang berinisial A ataupun disebutkan polisi bernama Aisyah. Saat itu pelaku kaget karena wanita ataupun korban yang berinisial A ini berteriak sehingga memicu kepanikan dan si pelaku pun melakukan aksi pembunuhan terhadap A, di mana A ini awalnya akan ditusuk oleh pisau yang telah dibawa pelaku, namun pisau tersebut terjatuh sampai akhirnya korban diseret ke laut lalu ditenggelamkan hingga akhirnya meninggal dunia dan pelaku langsung melarikan diri. Dan pelaku pun berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian kemarin di sebuah gubuk di area tempat pelelangan ikan ataupun TPI di Pelabuhan Ratu. Saat ini proses hukum masih terus bergulir dan pelaku terancam hukuman kemarin sesuai dengan yang disebutkan oleh Kapolres Sukabumi sekitar 15 tahun. Demikian, Mei. Terima kasih Rizal atas laporan Anda, dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Sukabumi. Berikut tayangannya untuk Anda. Kau mau pulang, kau target, mau pulang ini. Pas udah lihat meninggal, kau ambil nih yang di Adel. Punya Aisyah, punya kasih, kau ambil. Terus mau dijual? Rencananya tapi belum. Puluhan warga perumahan Gria Santosa Cilengsi menggeruduk kantor Badan Pertahanan Nasional Perwakilan Kabupaten Bogor pada Rabu 22 Juni. Datangnya puluhan warga ini untuk menuntut fasilitas sosial yang hilang di perumahannya. Sasaran warga saat ini agar BPN lebih berhati-hati dalam menertibkan sertifikat yang harus berdasarkan fakta dan objek yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Reynaldi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rey. Ya baik Mei, selamat siang rekan Tribuners. Jadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 kemarin, puluhan warga dari perumahan Gria Santosa menggeruduk kantor Badan Pertahanan Nasional atau BPN perwakilan Kabupaten Bogor yang berada di Jalan Alternatif Cigutur di Desa Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi datangnya puluhan warga Santosa ini menuntut untuk fasilitas sosial yang hilang di sekitar perumahannya. Jadi menurut salah satu warga perumahan tersebut itu ingin menyampaikan terkait dengan banyaknya fasilitas sosial yang sudah hilang. Jadi menurutnya juga ada keterkaitan oknum untuk penjualan fasilitas sosial tersebut, dan itu sudah berupa menjadi sertifikat pribadi. Jadi dalam hal ini juga sebanyak kurang lebihnya 70 hektar dari fasilitas sosial tersebut hingga menyisakan kurang lebihnya 10% dari total 70 hektar tersebut. Bahkan dalam hal ini Kepala BPN Perwakilan Kabupaten Bogor atau Kecamatan Cilengsi itu mengatakan bahwa dalam kasus ini akan ditindaklanjuti karena hukum, yang dimana akan menjadi dibawa ke meja persidangan. Juga untuk mengenai oknum mafia tanah atau penjual fasilitas sosial ini, menurut Kepala BPN tersebut itu masih belum bisa dibuktikan secara langsung, harus sesuai data dan diproses kembali. Jadi untuk kedepannya dari pihak BPN juga mereka akan terus menindaklanjuti kasus tersebut. Bahkan sebelum adanya aksi unjuk rasa oleh warga ini, pihak warga bersama beberapa orang yang sudah memegang sertifikat tanah tersebut itu sudah dirundingkan secara bersama. Tetapi untuk pada hari
kemarin, tepatnya pada hari Rabu kemarin, bahkan puluhan warga, sekitar 40 warga datang ke kantor BPN untuk menindaklanjuti kasus yang terduga oknum penjualan fasilitas sosial yang berada di perumahan tersebut. Jadi untuk kedepannya dari pihak BPN juga masih menindaklanjuti kasus tersebut hingga ke meja persidangan. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Ray atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga Geria Sentosa. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini kita menyampaikan aspirasi terkait dengan banyaknya dana fasum kami yang hilang, diperjualbelikan dan menjadi sertifikat pribadi. Makanya sasaran kami adalah ke BPN, agar BPN itu jauh lebih hati-hati dalam menerbitkan sertifikat, harus berdasarkan dengan fakta dan objek yang sesuai. Karena faktanya banyak objek yang bukan letaknya di sana, namun dijadikan dan diterbitkan sertifikat. Makanya kami tadi menyampaikan kepada Kasih Sengketa bahwa kepada Ibu Pipi bahwa memang upaya kami sudah masuk ke ranah hukum, jadi kami tidak bisa menjabarkan secara gamblang karena nanti itu akan kita sampaikan di dalam pembuktian. Harapan kami warga kepada Ibu Pipi bahwa ketika nanti dalam pembuktian, kami berharap bahwa Ibu Vivi ini dapat membeberkan data yang memang benar-benar sesuai dan fakta, dan kami berharap jangan melindungi oknum yang telah melakukan demi menghilangkan data-data yang memang merugikan masyarakat luas pada umumnya seperti itu. Anggota BNNP Bangka Belitung dan jajaran Polsek Bukit Intan Polres Pangkal Pinang meringkus 2 terduga sindikat pengedar pil ekstasi berinisial Z dan R. Keduanya ditangkap dari sebuah warung bakso dekat kampus Muhammadiyah, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Pangkal Pinang pada Rabu 22 Juni. Penangkapan keduanya berlangsung dramatis lantaran sempat terjadi kejar-kejaran antar petugas BNNP dan penjemput barang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Antoni Ramli, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ramli. Ya, rekan Mei, bisa kami laporkan kemarin sore tim Badan Narkotika Provinsi Bangka Belitung di backup oleh Polsek Bukit Intan Polres Pangkal Pinang mengamankan 2 terduga sindikat pengedar narkoba jenis pil ekstasi. Keduanya tersebut adalah Z dan R, di mana keduanya ini diamankan di sekitar lokasi jalan menuju Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Penangkapan keduanya berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tim gabungan BNP Provinsi Bangka Belitung bahwasannya di sekitar Universitas Muhammadiyah tersebut akan adanya transaksi narkoba jenis pil ekstasi. Dari situ tim melakukan penyebaran, di mana setelah mendapat informasi ciri-ciri pelaku, tim awalnya menangkap saudara R. R ditangkap setelah baru saja mengambil paket berisi 500 butir pil ekstasi. Setelah mengambil penangkapan keduanya ini berlangsung dramatis karena saudara R ini panik sehingga melaju sepeda motornya itu melaju kencang karena panik dikejar oleh anggota BNP tadi. R ini jatuh dan kemudian dilakukan penyisiran di sekitar lokasi, petugas menemukan barang bukti 500 butir pil ekstasi. Dari penangkapan R tersebut, kemudian tim melakukan pengembangan ke lokasi awal terjadinya transaksi. Di lokasi tersebut, tim kembali berhasil meringkus penyuplai narkotik 500 butir pil ekstasi tadi, yakni saudara Z. Ibu Z ditangkap ketika tengah menikmati hidangan di sebuah warung bakso seperti itu. Dan B. Baik, terima kasih Antoni Ramli atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
PLN UPDK Kendari memberikan bantuan berupa fasilitas jalan dengan memanfaatkan faba sepanjang 150 meter di Desa Nii Tanasa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bantuan jalan tersebut terbagi menjadi 2 pengerjaan, yaitu 110 meter untuk jalan warga sekitar dan 40 meternya untuk jalan Balai Desa Nii Tanasa. Pembangunan jalan ini merupakan salah satu dari beberapa program CSR pada tahun 2022. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Sultra, Ridwan Kadir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ridwan. Halo Ridwan. UPDK Kendari saya ulang ya Mas. Disampaikan bahwa bantuan CSR dari PLN UPDK Kendari ini sebagai bentuk perhatian perusahaan terhadap masyarakat di sekitaran PLT Uni Tanasa, sehingga masyarakat di sekitar dapat merasakan dampak positif dari bantuan CSR tersebut. Berdasarkan keterangan dari manajer PLN UPDK Kendari bahwa bantuan CSR tersebut terdapat di 3 wilayah atau 3 lokasi, yang dimana yang pertama itu Desa Nii Tanasa, kemudian yang kedua Desa Toli-Toli, dan kemudian yang ketiga itu Desa Rapam Binapaka. Seperti yang kita ketahui bahwa ketiga desa ini berada di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Manajer PLN UPDK Kendari sendiri mengatakan bahwa bantuan ini bukan hanya sekedar bantuan akses jalan kepada masyarakat, melainkan ke depannya bantuan ini dapat memberikan banyak manfaat seperti membuka lapangan usaha. Apabila nanti pengerjaannya akan dilanjutkan di beberapa lokasi lagi, maka akan melibatkan para pemuda maupun masyarakat yang ada di sekitar, sehingga dapat memberikan manfaat atau menghasilkan dana dari masyarakat itu sendiri. Kemudian dari pihak warga sendiri mengatakan bahwa mereka sangat bersyukur dengan adanya bantuan dari PLN UPDK Kendari ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa akses jalan yang sebelumnya rusak, berbatuan, kemudian berlumpur, namun dengan adanya pemanfaatan faba atau limbah dari abu batu bara ini dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga mereka dapat merasakan manfaatnya. Mereka ingin nantinya akan ada lanjutan di titik-titik lagi yang rusak, sehingga masyarakat di seluruh sekitaran PLT Uni Tanasa bisa merasakan manfaat dari pemanfaatan faba untuk pembangunan infrastruktur jalan. Kembali ke rekan Mei. Tak perlu berpikir 2 kali untuk menabung. Aman, ada LPS. Kepastian untuk melangkah maju. Aman, ada LPS. Terima kasih Ridwan Kadir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sepasang suami istri di Kota Serang, Provinsi Banten terpilih sebagai pasangan muda inspiratif dan berprestasi yang digelar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pasangan suami istri tersebut bernama Denny Legawa dan Nurwita Kumaladewi. Mereka mendapatkan juara 2 sebagai perwakilan Provinsi Banten dan unggul di antara pasangan lainnya se-Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Milda Niati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Milda. Ya, halo rekan Mei, dapat dilaporkan bahwa memang pasangan suami istri bernama Denny Legawa dan Nurwita Kumala Dewi meraih juara 2 sebagai pemuda inspiratif dari Kemenpora RI. Keduanya mengaku mendapatkan informasi tersebut dari laman Instagram Kemenpora RI.
Program yang diajukan oleh keduanya adalah Taman Baca Alala yang berlokasi di Komplek Permata Banjarsari, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Taman Baca Alala, kata Denny, berdiri pada 27 Juli 2018. Nama Alala sendiri dipilih karena terinspirasi dari sebuah nama kitab kuno karya Burhanuddin Al-Januzi tentang pendidikan. Setelah menikah, keduanya ingin fokus memiliki rumah kolaborasi. Denny dan Wita mengembangkan kegiatan di Taman Baca Alala, yaitu 3 lapisan ketahanan keluarga. Pertama adalah program dongeng Badak Tean yang memiliki kepanjangan Teman Anak Nusantara. Boneka Badak Tean memiliki bentuk khas, yaitu hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah badak sebagai ikon Banten. Selain itu juga keduanya mengenalkan hewan-hewan langka di Indonesia kepada anak-anak generasi selanjutnya. Selanjutnya program untuk remajanya adalah Remaja Bijak Gawai atau Mak Jaga. Setiap anak dibolehkan untuk menggunakan handphone, tapi diarahkan untuk kreatif, yaitu dengan membuat desain, video, dan disediakan pelatih untuk mengembangkan kemampuan di dunia digital. Selain itu juga program berikutnya yang terakhir adalah program untuk ibu-ibu bernama Ibu Sadar Uang dan ASI atau Bu Susi. Program Bu Susi itu pertama menekankan pada perencanaan keuangan agar para ibu-ibu menjadi mahir dalam mengelola keuangan rumah tangga. Adapun ASI diharapkan agar ibu-ibu sadar akan pentingnya pemberian ASI supaya angka stunting di Indonesia tidak melonjak signifikan. Kemudian keduanya percaya bahwa yang disebut dengan ketahanan negara sebenarnya dimulai dari unit terkecil, yaitu yang ada di masyarakat. Tujuannya agar dapat mencurahkan semua program sosial. Selain itu, Denny mengaku dia juga ingin menghidupkan hati untuk berkontribusi kepada sesama dan lingkungan. Perbedaan program Taman Baca Alala yang dibuatnya dengan program Taman Baca yang lainnya adalah programnya tidak hanya menyentuh terhadap anak-anak saja, melainkan juga pada skala yang lebih luas, diantaranya adalah kalangan remaja dan orang tua. Selanjutnya, Wita ingin dengan program tersebut, dia bisa membangun keluarga yang solid secara internal, serta mampu menyebarkan kebaikan pada lingkungan sekitar. Begitu rekan Mei. Terima kasih Milda Niati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Tidung memberi pelatihan penulisan jurnalistik ke guru pendidikan anak usia dini pada Rabu 22 Juni. Pelatihan yang dilaksanakan di kantor Disdikbud Kabupaten Tanah Tidung itu dihadiri guru PAUD se-Kabupaten Tanah Tidung. Kasih Guru Tenaga Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal Musakir menyebutkan setidaknya ada 60 peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Kaltara, Risnawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Risna. Ya, perlu saya sampaikan pelatihan jurnalistik ini merupakan hal baru yang diberikan kepada guru PAUD se-Kabupaten Tanah Tidung, yang mana pelatihan jurnalistik ini juga diselenggarakan di Disdikbud bertujuan agar guru PAUD di Tanah Tidung lebih inovatif dalam berkreativitas, salah satunya melalui karya tulis, terutama karya tulis mengenai kegiatan-kegiatan praktik baik para guru selama mengajar di sekolah. Selain itu juga melalui tulisan yang menarik, diharapkan dapat mengajak minat masyarakat Tanah Tidung untuk mendaftarkan anak-anaknya yang berusia dini untuk masuk PAUD. Melalui data terakhir Disdikbud Tanah Tidung, setidaknya ada 1.200 anak usia dini di Kabupaten Tanah Tidung. Namun yang menempuh pendidikan PAUD baru mencapai 66%. Padahal mulai tahun 2023 mendatang, anak usia 5-6 tahun wajib PAUD 1 tahun sebelum masuk SD. Dan saat ini masih ada sekitar 34% anak yang belum mengenyam pendidikan di PAUD, sehingga ini menjadi salah satu PR besar bagi Disdikbud Tanah Tidung. Sebelumnya juga Tribun Kaltara sempat mewawancarai salah satu peserta penulis pelatihan jurnalistik dari PAUD Santa Ursula, yakni Suster Maltide, yang mengapresiasi pelatihan yang diadakan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung. Dia mengatakan bahwa pelatihan jurnalistik ini merupakan yang pertama kalinya bagi tenaga pendidik PAUD se-Kabupaten Tanah Tidung. Dia bahkan mengaku senang
karena mendapat materi yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Kemudian juga menurutnya sebagai tenaga pendidik sangat membutuhkan pelatihan tersebut. Dengan pelatihan jurnalistik ini juga dirinya merasa terbantu dalam membuat sebuah karya tulisan, sekaligus juga dapat mempromosikan sekolahnya kepada masyarakat luas melalui tulisan-tulisan yang menarik. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Risna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kandang para pemasok hewan kurban di wilayah Kabupaten Belitung mulai terisi menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha awal Juli 2022 mendatang. Bahkan penjualan hewan kurban juga mulai meningkat, khususnya sapi. Mayoritas hewan kurban pada tahun ini didatangkan dari Sumbawa dan Lampung Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Dede. Ya, baik Mei, memang menjelang perayaan Idul Adha pada awal Juli 2022 mendatang, beberapa kandang sapi milik peternak di wilayah Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung mulai terisi. Berdasarkan informasi dari NASE selaku pengelola kandang peternak milik Sam Daging yang terletak di Jalan Anwar menyatakan khusus untuk tahun 2022 pasokan sapi maupun kambing untuk hewan kurban dominan berasal dari daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung Tengah. Menurutnya untuk sapi memang terdiri dari beberapa jenis, mulai dari sapi simental maupun jenis limosin dengan kisaran harga mulai dari 40 juta sampai 45 juta. Sedangkan untuk sapi jenis Bali yang didatangkan dari Pulau Sumbawa itu memang kisaran harganya mulai dari 21 juta sampai maksimal sekitar 25 sampai 30 juta tergantung berat dari sapi itu sendiri. Yang mengatakan untuk jenis sapi Bali ini untuk khusus kurban memang baru pertama kali dipasok di daerah Belitung, tetapi justru sapi Bali ini memiliki keunggulan tersendiri, yaitu tulangnya yang kecil tapi dagingnya itu sangat gemuk. Oleh sebab itu tingkat kerakasnya terbilang lebih tinggi sekitar 25-35%. Kemudian untuk kambing itu dipasok dari dua wilayah juga, mulai dari Lampung Tengah dan Sumbawa dengan kisaran harga dimulai dari 3 jutaan tergantung dari berat dari kambing itu sendiri. NASE sendiri mengakui semenjak munculnya penyakit mulut dan kuku ini, beberapa masyarakat ingin membeli hewan kurban sering menanyakan kesehatan dari hewan kurban itu sendiri. Oleh sebab itu mereka tetap menjaga kesehatan dan kebersihan di kandang itu, mulai dari penyemprotan disinfektan dan menjaga pola makan dari hewan kurban itu sendiri untuk mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Namun khusus di kandang peternak Sam Daging sendiri, mereka memiliki komitmen kepada para pembeli, yaitu menjaga kualitas sekaligus bertanggung jawab terhadap hewan kurban mulai dari proses pembelian sampai hewan kurban itu dipotong. Sehingga jika terjadi sesuatu terhadap hewan kurban yang sudah dibeli, mereka tetap akan bertanggung jawab terhadap apapun yang akan terjadi dengan hewan kurban tersebut. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Dede atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ada momen unik sekaligus spesial ketika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hendak meninggalkan arena Kongres Nasional ke-32 dan Majelis Pemusyawaratan Anggota ke-31 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Selain mengajak bersuah foto, peserta Kongres dari seluruh daerah dan tamu undangan tanpa disangka-sangka riuh suara hadirin yang berada di Convention Hall Samarinda bersorak menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk Presiden. Presiden Jokowi yang mendengar ini seketika melambaikan tangan kepada seluruh hadirin yang berada di arena Kongres. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Fairusani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Fairusani. Baik. Selamat siang Tribuners dan selamat siang rekan Mei, terima kasih. Yang melaporkan dari Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, benar bahwa ada momen unik ketika Presiden Joko Widodo menghadiri dan membuka secara langsung Kongres Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI dan Majelis, yang mana sidang tersebut dilakukan pada tanggal 22 Juni
kemarin. Nah, momen tersebut saat Presiden Joko Widodo akan meninggalkan arena Kongres, para peserta, tamu undangan, serta beberapa tokoh yang hadir di arena Kongres sendiri menyadari bahwa Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang mana berulang tahun sehari sebelumnya pada tanggal 21 Juni ini langsung secara sontak saja mengumandangkan lagu selamat ulang tahun kepada Presiden yang akan meninggalkan arena Kongres. Dalam sambutannya juga Presiden Joko Widodo berterima kasih atas segala sambutan serta persiapan yang sudah dilakukan oleh semua panitia pelaksana dan apa yang telah dilakukan dalam acara Kongres tersebut, dan berharap Kongres menghasilkan beberapa keputusan yang nantinya mewujudkan apa yang diharapkan serta mendorong pemerintah menghadapi pembangunan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, Jokowi sendiri mendengar ada dengungan lagu selamat ulang tahun itu, lantas berterima kasih dan melontarkan senyum kepada seluruh peserta Kongres dan melambaikan tangan sebelum akhirnya meninggalkan Convention Hall dan menuju kembali ke Jakarta pada pukul sekira 18.30 menggunakan pesawat kepresidenan melalui Bandara APT Pranoto dan mengakhiri kunjungan kerjanya di Provinsi Kalimantan Timur yang mana didampingi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Menpora Zainuddin Amali, dan ada Mensesnek Pratikno, dan terakhir Kepala BKPM atau Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Begitu rekan Mei. Terima kasih Muhammad Fairuzani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa juga saksikan live update sore pukul 4 sore nanti. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!